Tidak hanya marah karena anggarannya dipotong, tapi dia punya hidden agenda bahwa dia ingin melakukan pembusukan, bahwa ingin menggagalkan program ini, sehingga dengan gagal program ini maka citra Pak Prabowo rusak. Bisa saja ini ada hidden agenda seperti itu, berarti dia menjalankan agenda-agenda lain, bukan agendanya Pak Presiden. Kira-kira siapa kalau misalnya kita nggak bisa sebut nama? Kita lihat siapa yang punya kepentingan. Nah, itu ya kan? Siapa yang punya kepentingan agar program ini tidak berjalan. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman kita di seluruh dunia, para diaspora, kita jumpa lagi sore hari ini untuk membahas tentang pidato Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto di hadapan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya. Ini menarik karena pidatonya ini soal penghematan anggaran, tetapi yang ditekankan mungkin ya oleh Prabowo adalah tentang adanya raja kecil gitu yang seperti menolak policy daripada presiden ini tentang penghematan anggaran. Penghematan ini memang luar biasa seperti kita ketahui, besarnya cukup 300-an sampai 300-an triliun gitu kan, dan semuanya juga seperti jadi merubah semua rencana-rencana kebijakan atau mungkin program-program kerja baik di departemen, di kementerian, lembaga, termasuk juga transfer ke daerah yang berkurang, termasuk juga penghematan perjalanan dinas dan semuanya, dan itu sangat menarik. Tapi rupanya ada raja kecil nih yang seperti melawan gitu. Nah, kita akan bahas soal raja kecilnya ini. Kita dengarkan dari Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani SAMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV, sahabat-sahabat kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, Sabang Merauke, begitu juga diaspora kita ketemu lagi. Kita menarik pembahasan ini dan terima kasih tentunya atas kesediaan keluarga besar Masyumi dan kawan-kawan dan simpatisan. Saya kira dukungan Anda juga sangat berharga betul untuk selalu membersamai kita, dan insya Allah kita akan menjadi salah satu sumber berita dan sumber analisis berita dan pembicaraan politik yang cukup menarik ini Pak Edi. Insya Allah, insya Allah. Ini seperti sekarang nih, kita menarik sekali temanya tentang raja kecil ini, Pak Ketum. Kenapa kok sampai ada pernyataan itu dari Pak Prabowo ini? Jadi begini Pak Eri, kita akan melihat harus ada dua hal yang penting dan mendasar. Yang menurut saya Pak Prabowo konsisten kalau menggunakan term agama itu istiqomah. Ya kan, dengan gagasannya, dengan ide dan keberpihakannya. Seperti itu. Ini tidak hanya pada waktu dia setelah jadi presiden. Ini adalah janjinya, campaign-nya, cita-citanya. Itu sejak dia mulai terjun ke gelanggang politik. 2009. Enggak dong, gelanggang politik kan 2004. Pada waktu dia ikut yang namanya konvensi Partai Golkar. Betul. Tidak berubah. Tidak berubah. Begitu juga pada waktu dia mau maju jadi wapres. Konvensi kan gagal ya. Pada waktu dia mau wapres bersama Ibu Mega sama. Pada waktu dia capres pertama kali 2009. Saya termasuk jubir pada waktu itu. Terus sama. Juga pada waktu 2014 sama, saya tim juga seperti itu. Hanya kemarin aja 2024. Beda ya. Bedanya karena saya ada persoalan bukan Pak Prabowo, persoalan Gibrannya, di Jokowinya menurut kita kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi gini Pak Edi. Dia harus dipahami betul, terutama oleh aparat birokrasi, ya kan, yang menjadi bagian. Saya kira pertanggungjawaban itu nanti, walaupun dia lembaga negara lain, sistem kita ini adalah presidensial. Tidak ditanyakan pada jabatan-jabatan ketua-ketua lembaga itu, Pak Eri. Karena anggaran mereka pun presiden dan mendapat persetujuan bersama DPR. Jadi tidak ada lembaga betul yang menyatakan mandiri dan merdeka itu. Hanya dalam melaksanakan tupoksinya, mereka merdeka dan mandiri. Tapi semuanya adalah bagian rumah besarnya di bawah presiden, seperti itu. Nah, oleh karena itu, pidato harus betul-betul
seluruh aparat birokrasi ini betul-betul harus mendengar dan bila perlu berkali-kali pidatonya Presiden Prabowo ini pada waktu tanggal 20 Oktober. Diikuti pidato-pidatonya di acara-acara, baik acara-acara resmi kenegaraan maupun acara-acara ormas-ormas dan lain sebagainya seperti itu. Ya kan, ada 2 tema besar Pak Eri yang tentang tema kita anggaran ini. Pertama, bagaimana dia ingin meningkatkan sumber pendapatan itu. Ya kan, ada pos anggaran dalam sektor pendapatan, ada pos anggaran dalam bentuk pengeluaran. Di pendapatan pun dia akan genjot kan. Bahkan dia menyatakan di sektor-sektor yang kita sesungguhnya bisa melipat gandakan pendapatan kita Pak Eri, terutama sektor pertambangan. Ya kan, dia menyatakan di sektor perkebunan dan lain sebagainya. Sesungguhnya dari sektor pertambangan saja kita sudah bisa luar biasa bernafasnya Pak Eri. Mungkin dari sektor pertambangan kita sudah bisa mampu membayar utang, walaupun utang itu tidak dibuat oleh Pak Prabowo. Utang itu kan dibuat oleh Pak Jokowi yang lebih banyak, mengalahkan 6 presiden. Seperti itu. Kan harusnya diminta pertanggungjawaban ke Pak Jokowi dong. Dia buat utang sampai menumpuk utang itu, hampir menyundul langit 8.000 lebih. Itu utang yang tercatat, belum utang BUMN, belum utang-utang ke dana pensiun dan lain sebagainya. Yang menurut Misbakun yang sekarang ini ketua komisi berapa? 11 kalau tidak salah. Hampir 20-an lebih. 2000-an. 2000 lebih. Iya kan? 20.000. Kan 8.000 aja utangnya. Oh iya, 20.000 sorry. 20.000 triliun. 20.000 iya, 20.000. Nah, 20.000 triliun itu kalau sumber daya alam kita dikelola dengan tepat dan benar, itu bisa dari segi batu bara aja. Dari segi nikel, emas, bauksit kita, krom, itu luar biasa berlimpah. Pak Eri, negara kita ini berlimpah. Di Arab hanya minyak Pak Eri. Dia sudah kaya raya. Ya kan? Kita minyak ada, gas ada, nah, gas. Kita ini penghasil gas terbesar di dunia. Betul. Tapi rakyat kita ngantri beli gas, ini kan paradok. Yang harusnya menterinya ikut bertanggung jawab. Itu dari sektor pendapatan. Nah, sekarang tema kita kan sektor pengeluaran nih. Dalam sektor pengeluaran yang sudah masuk dalam postulat APBN kita. Anggaran pendapatan belanja dan pengeluaran itu APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, di dalam anggaran belanja negara ternyata baru ketahuan nih. Setelah disisir, banyak betul inefisiensi. Banyak betul pemborosan yang luar biasa. Betul. Biasanya pemborosan biaya perjalanan, kegiatan seminar dan lain sebagainya. Betul. Terus kegiatan apa nama lagi, bintek dan lain sebagainya. Macam-macam gitu. ATK, ya. Iya. Kan? Dan itulah yang disisir habis. Tapi kata Pak Prabowo, ada raja-raja kecil yang selama ini menikmati. Iya. Pak Prabowo tahu itu. Artinya nggak nerima lah ya. Iya, kenikmatan yang selama ini mereka nikmati dari melakukan pemborosan. Kita belum menyatakan buat korupsi ya. Baru adalah pemborosan itu yang seharusnya bisa untuk membiayai program-program Pak Prabowo yang lain. Contoh program makan gratis, yang makan sehat gratis, program untuk pendidikan yang bagus, untuk mencetak dokter dan lain sebagainya, Pak. Tapi kena digrogoti, ya kan, tikus-tikus besar ini, tikus comberan ini, bukan tikus comberan ini, ya, yang menyebabkan anggaran kita menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Ada yang disebut Pak jelas adresnya itu ada, ya kan, yang melawan dirinya. Ya kan, melawan, bayangin, melawan presiden. Padahal dia harusnya tahu melawan, jangan coba-coba. Saya mengingatkan, ini Pak Prabowo ini bukan kaleng-kaleng. Ya, jangan coba-coba. Ya kan? Pertanyaannya siapa nih? Akan disikat sama Pak Prabowo, kan akan menyatakan dia sikat. Betul. Siapa akan nih? Disingkirkan kan? Nah, Pak Prabowo kan udah menyebut. Ini kalau saya. Ini kan dia menyebut dalam birokrasi. Udah jelas, di birokrasi ini artinya ada birokrasi di bidang eksekutif pemerintahan, atau ada juga di birokrasi di lembaga-lembaga
yang lainnya di kementerian atau kelembagaan. Kan sudah ada juga yang protes yang tidak bersedia dipotong. Anggaran kami sudah kecil kok dipotong-potong seperti itu. Ya, memang ini kita harus objektif juga. Berapa kelembagaan dan kementerian itu yang anggaran-anggaran besar, coba kita sisir lagi sebenarnya. Kan ada yang terbesar mana pendidikan, ya kan, terus pertahanan, kepolisian dan sebagainya, yang menyedot anggaran itu. Coba cek nanti, apakah ada belanja modal atau belanja barang lainnya yang seharusnya belum juga diperlukan. Contoh Pak Eri, ini contoh nih, kalau di yang namanya di aparat lah, aparat itu baik itu TNI, Polri dan sebagainya. Kalau memang masih bisa layak baju seragam dinasnya, ya kan, kenapa harus dilakukan pengadaan lagi? Begitu loh. Iya. Kan itu bisa penghematan. Atau kegiatan-kegiatan Pak Eri. Contohnya kegiatan lah pendidikan ya. Zaman saya Komisi 3 tuh ada yang namanya desentralisasi pola pendidikan itu. Ya kalau itu ditentukan, contohnya kalau kepolisian nih contoh ya. Contohnya kepolisian itu. Dari Bintara itu ada yang mau jadi perwira. Sekarang ini sekolah inspektur polisi. Kalau dulu dikenal dengan secapa. Secapa ya. Kenapa harus ditarik ke pusat? Kan seharusnya diserahkan aja Di daerah ya. ke daerah seperti itu. Atau pendidikan lembaga-lembaga yang lain. Ada mau itu naik pangkat, ada asesmen, ada pendidikan. Kenapa tidak dimodel disederhanakan? Terus kegiatan apa lagi yang menurut saya ada kegiatan-kegiatan itu hanya sekedar untuk memenuhi rencana kegiatan itu supaya anggaran keluar. Kan ada beberapa model kegiatan kan. Terus ada ATK. Ya kan? Nah, cuman juga kita juga akibat pembengkakan menteri kan ada perlu pengeluaran juga tentang ATK, cetak surat baru macam-macam lah. Belum kantornya lagi. Belum kantor lain sebagainya seperti itu Pak Eri. Ya. Nah, jadi menurut saya ada juga yang sudah protes ini, yang jadi raja-raja kecil. Menurut saya Pak Prabowo udah cukup bijak, ya kan, udah cukup baik dan tidak langsung dia ingatkan ke publik kan nggak mungkin. Jangan jadi raja kecil loh, seperti itu. Nah mungkin kalau masih lebih baik, ya kalau memang nggak siap mundur, atau masih melakukan pembangkangan menjadi subordinat. Segera langkah berikutnya langkah hukum, nggak ada lain lagi. Kalau kita lihat penghematan yang dari Pak Prabowo sampaikan, kan ada dua program yang akan dijalankan dengan melakukan penghematan. Dua program itu jalan, makan bergizi gratis, sama cek kesehatan gratis. Jadi gitu kan ada dua-duanya. Dan itu kan hanya untuk kepentingan betul. Makan kesehatan, makan sehat, makan bergizi dan gratis itu, artinya kan dia berpikir masa depan. Yang dikasih makan bergizi ini bukan orang tua kan, anak-anak didik. Kalau anak-anak didik makannya bergizi, maka pikirannya akan berimplikasi vitamin, membuat kecerdasannya. Kalau anak didik kita cerdas, berarti kita membangun investasi masa depan. Begitu juga kesehatan. Dengan cek kesehatan gratis, orang kan diketahui sumber penyakitnya. Artinya mencegah lebih dahulu, lebih murah mencegah daripada mengobati, Pak Eri. Kalau adanya sakit, kan biayanya lebih tinggi lagi Pak Eri. Jadi dua program itu menjadi program strategis, tapi memang dibutuhkan anggaran. Bagaimana cara untuk ketersediaan anggaran itu? Itulah mensisir anggaran-anggaran yang sudah ada sekarang ini Pak Eri. Iya. Tapi kalau misalnya soal makan bergizi gratis itu kan diprotes di Papua nih. Saya maunya yang pendidikan yang gratis, bukan makanannya dibilang kan. Itu sama pentingnya. Sekarang sudah berjalan Pak Eri. Iya. Jadi memang ada temuan-temuan dan tentu kan nanti kan ada masukan. Setiap proyek ini kan tidak bijak juga kita menyatakan proyek itu belum dijalankan, sudah kita evaluasi. Kan dengan sekarang dijalankan tahap pertama, tahap kedua, tapi kan akan ada titik-titik kelemahannya. Saya juga menyatakan juga Pak Eri di daerah, ya kan kemarin. Di daerah itu kan menjadi persoalan. Betul. Mereka itu kan pasti ini apa namanya, karena makan pagi kan tentu produksinya tidak pagi, ya kan? Malam atau mendekati dini hari, subuh kan dikirim sampai ke tempat mereka kan apa jauh jam 10. Jadi makannya juga sudah tidak juga. Bukan sarapan juga. Oh ya, sarapan sudah lewat, siang belum kan? Iya. Nah ini yang perlu memang
Koedi makan gizi gratis itu kita setuju dan dukung. Tapi bagaimana modelnya? Modelnya ini Pak Eri. Iya. Karena ini tetap saja setiap ada kegiatan ada titik-titik kelemahan. Maka bagaimana kita mitigasi kelemahan-kelemahan itu menjadi kita tutupi menjadi keunggulan Pak Eri seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita sudah mendengarkan tadi uraian dari Pak Ketua Umum tentang siapa sih raja kecil yang masuk, kelihatannya birokrasi nih, birokrat. Dia melakukan pembangkangan, melakukan subordinan, atau Pak Eri ada skenario lain. Nah itu yang kita tambah lagi nih sedikit nih. Ada skenario lain, memang dia ingin menggagalkan programnya Pak Prabowo. Program 2 itu tadi. Iya, dia sengaja mensabotase program ini, menggagalkan karena dia punya patron, punya komandan yang lain. Ini yang berbahaya Pak Eri. Nah iya. Kalau hanya sekedar dia anggarannya saja, ya tadi mungkin bisa. Tapi yang kita takutkan lebih dari itu Pak Eri. Tidak hanya marah karena anggarannya dipotong, tapi dia punya hidden agenda bahwa dia ingin melakukan pembusukan, bahwa ingin menggagalkan program ini, sehingga dengan gagal program ini maka citra Pak Prabowo rusak. Bisa saja ini ada hidden agenda seperti itu. Berarti dia menjalankan agenda-agenda lain, bukan agendanya Pak Presiden. Kira-kira siapa kalau misalnya kita nggak bisa kita lihat siapa yang punya kepentingan. Nah itu ya kan? Siapa yang punya kepentingan agar program ini tidak berjalan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketum dan pemirsa sekalian. Kita berharap terus menyaksikan acara kita ya nanti besok dan topik-topik yang lain yang akan menarik tentunya, yang tentunya lebih menarik daripada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.